Oke, saya mulai perkuliahan hari ini ya. Kita masuk pada perkuliahan di minggu keempat, yaitu input dan output. Sebelumnya kita di minggu pertama sudah membahas ya, yang pertama itu kita pengenalan pemrograman dari yang pemrograman tingkat rendah, tingkat menengah sampai dengan tingkat tinggi. Kemudian alasan kita mengapa memilih pemrograman Java ya sebagai pemrograman dasar ini yang akan kita pelajari sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Kemudian yang pertemuan kedua kita membahas tentang aturan dasar-dasar sintak pada pemrograman Java seperti package, main method, kemudian kelas, kemudian komentar ya. Kemudian yang di pertemuan ketiga yang minggu kemarin ya, kita sudah membahas tentang variabel dan juga tipe data ya. Eh, dan minggu ini kita belajar input dan output pada pemrograman Java. Nah, sebelum kita memulai ya, nah saya ingin tanya nih pada salah satu dari kalian, tujuan Anda belajar input dan output pada Java. Nah, siapa yang mau menjawab? Atau saya tunjuk, apa nih tujuan Anda belajar input dan output pada Java? Saya tunjuk ya, kalau nggak ada yang mau jawab. Nomor absen 3 siapa? Masih ingat nggak nomor absennya? Jangan pura-pura Nggak ada yang lupa. nomor absen. Kenapa sih nama? Urutannya itu loh. Kan kalian ada urutannya kan nomornya? Ada. Siapa? Ayo, jangan pura-pura nggak kenal. Muhammad Pura-pura Rio lupa. Ferdian. Masukkah anaknya? Ayo absen 3. Sepertinya belum masuk, Bu. Ya udah saya ganti. Apa ada yang mau menjawab nih daripada saya tunjuk? Yang senyum-senyum ini Muhammad siapa ya? Muhammad siapa ini? Yang NIM-nya E41231423. Ayo Mas, tujuan Anda belajar input dan output pada Java. Gimana? Nah, kalau kalian mau belajar input dan output nih, tapi nggak tahu tujuan tujuan belajar ini apa gitu loh. Jadi tujuan kalian tuh apa sih belajar ini? Ayo, ada yang mau bantu nggak temannya? Adik Satria mungkin mau bantu temennya menjawab. Ayo, masa semuanya diam. Buat tahu tujuan kita belajar hari ini. Mungkin untuk mengetahui eh, listing program dan hasil yang hasil Gim- yang didapatkan dari programnya tadi, Bu. Gimana? Maaf, bisa diulangi? Mungkin untuk mengetahui listing programnya dan hasil yang didapatkannya. Input dan hasil yang didapatkan. Betulkah begitu ya? Iya, Bu, Oh, begitu, Bu. oh iya. Jadi kita ya tujuannya salah satunya memang kita mempelajari inputan ya. Suatu inputan nanti kan kalau kita misalkan nih inputan itu biasanya berasal dari keyboard ya. Keyboard laptop kita masing-masing gitu loh. Kemudian outputnya nanti pasti adalah luaran ya.
luaran yang kita inginkan gitu. Jadi memang kita perlu banget ini mempelajari input dan output pada Java supaya nanti kalau kita memprogram seperti kemarin kan kita sudah mempelajari variabel dan tipe datanya nih. Dan kita pengen nih misalkan input ya, kita ingin memasukkan nilai dari suatu keyword. Jadi kita harus mempelajari inputnya. Kemudian outputnya. Jadi input yang sudah kita masukkan itu nanti akan kita cetak luarannya. Apakah sudah benar nih input yang sudah kita masukkan, maksudnya output yang sudah kita masukkan sama dengan input yang kita masukkan lewat keyboard gitu loh. Ya, ya salah satunya ya. Oh, terima kasih ya, Adik ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya. Nah, ini ada sistem yang secara umumnya. Sistem secara umumnya pasti ada input, kemudian ada proses, dan juga ada output. Sekali lagi nih, saya pengen ada yang menjelaskan. Ini kan malam-malam ya, biar nggak ngantuk ya. Yang dimaksud dari gambar ini nih ada 3 ini, input, proses, sama output. Ini maksudnya apa sih gambar ini? Coba saya tunjuk apa mau mengajukan diri nih. Ya, ada yang mau menjawab? Bu. Siapa? Harsha, Harsha. Oke, Harsha, silakan. Input adalah memasukkan data oleh user dan proses adalah sebuah proses yang setelah inputan dan output adalah hasil dari proses dari input tersebut. Oke, benar sekali ya. eh Memang seperti itu ya gambaran secara umumnya. Ada lagi yang mau berpendapat nih? Selain Harsha, ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, Fitri, silakan. Kalau menurut saya ini eh, di prosesnya ini kita masukkan dulu nilai dari yang dimau sama user melalui proses input. Terus kemudian diproses melalui bahasa pemrograman yang kita pakai, terus nanti menghasilkan output yang diharapkan sama pengguna, sama Oke. usernya. Ya, benar sekali ya. Jadi jawaban dari Fitri sama Harsha ini enggak ada yang salah ya. Oke, saya lanjut deh. Jadi input, proses sama output. Nih ya, pasti kalau kita ada input, pasti kita melalui sebelum ke output pasti ada melalui prosesnya ya. Dalam pemrograman proses dilakukan oleh compiler atau interpreter. Sudah tahu compiler kan ya? Di semester maksudnya di pertemuan yang pertama sudah loh kita bahas ini compiler itu apa. Sudah masih ingat ya? Kalau nggak ingat nanti dilihat lagi deh. Kemudian input. Input adalah masukan dari user atau pengguna. Nah, ini biasanya inputan ini berasal dari keyboard kita masing-masing. Misalkan kita memasukkan nilai, memasukkan data ya berupa string atau integer ataupun yang lainnya gitu. Kemudian output itu merupakan luaran yang diharapkan oleh pengguna. Nah, ini outputnya ini biasanya adalah hasil yang sudah kita inputkan melalui keyboard. Biasanya kan kita menginputkan ya entah data string ataupun integer gitu ya. Kemudian kita cetak. Nah, kita cetak ini nanti ditampilkan gitu loh, ditampilkan apakah sudah benar nih sesuai dengan input. Nah, kalau sudah sesuai kan berarti sudah benar ya, kayak misalkan kita membuat program untuk menghitung luas persegi panjang gitu kan. Nah, di dalam
inisialisasi ataupun deklarasi ya. Pasti kalau kita belum memberikan nilai awal, berarti kita mendeklarasikan terlebih dahulu ya variabel apa saja yang digunakan. Misalkan ya kita menghitung luas persegi panjang, berarti kan kita membutuhkan variabel panjang, kemudian lebar, dan juga luas persegi panjangnya. Kemudian nilai maksudnya dari variabel ini masing-masing kan kita deklarasikan dan tidak ada nilai awalnya. Dan nilainya dari persegi maksudnya panjang dan juga lebar ini nanti akan diinputkan melalui keyboard gitu loh. Jadi nggak ditentukan di awal. Maksudnya kita menentukan nilainya itu misalkan panjangnya itu berapa, itu terserah dari user pengguna. Berapa sih yang ingin kita inputkan di situ, nilainya itu berapa. Jadi tiap user nanti akan menginputkan nilai yang berbeda gitu. Kemudian ditampilkanlah nanti di outputnya itu ya. Nah, di output ini sebenarnya kalian sudah mempelajari di pertemuan yang kedua maksud saya. Masih ingat nggak baris program yang syntax.out.println itu? Masih ingat nggak? Syntax system.out.println. Nah, itu kan dia mencetak kan ya, atau menampilkan data yang mau ingin dicetak. Nah, itu kan sudah termasuk pada output gitu. Tapi di perkuliahan hari ini memang kita sudah lebih ini ya, lebih detail lagi tentang ini input dan outputnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi ya. Input tadi memberikan nilai pada variabel atau konstanta yang sudah kita deklarasikan terlebih dahulu di awal program. Kemudian sebelum program dijalankan dengan cara inisialisasi, ya inisialisasi atau deklarasi ini ya di pertemuan yang ketiga, minggu ketiga ini sudah kita bahas bersama. Nah, kemudian ya assignment ini nanti akan dibahas di pertemuan 5, masih belum ya. Kemudian saat program dijalankan dengan cara input dari keyboard. Sudah dijelaskan juga ya, jadi inputannya nanti adalah berasal dari input di keyboard kita masing-masing. Kemudian untuk input dari keyboard, caranya bisa menggunakan kelas scanner dan juga menggunakan kelas buffered reader. Nah, ini nanti ada perbedaan dari keduanya ini. Ini contoh ya untuk kelas scanner. Jadi kelas scanner ini ketika kita menggunakan yang namanya kelas scanner di dalam membuat input di dalam program Java, kita harus mengimport dulu ini Java Utility Library-nya, yaitu sintaknya ya, sintaknya ini harus kita tuliskan ini import spasi java.util.scanner. Nah, di bagian atas kelas. Nah, ini kalau kalian nggak nulis ini, nanti programnya error ketika kalian membuat program input di Java. Tuh. Jadi kita perlu menuliskan sintak import java.util.scanner ini. Kemudian deklarasi variabel penampung membuat objek scanner dengan perintah. Nah, yang kedua ini setelah kalian menuliskan sintak ini ya, mengimport dari Java Utility Library-nya ini, kalian juga harus ini membuat objek scanner-nya. Membuat objek scanner itu dia ada juga ini aturan sintaknya yang harus dituliskan, yaitu ini scanner ya, scanner ini sudah paten ya, emang tulisannya seperti ini, nggak boleh dirubah-rubah loh ini scanner. Kemudian yang ini adalah yang isi ini adalah suatu objek baru yang akan kalian buat, dan ini terserah kalian isinya mau ditulis apa, mau isi atau nama atau apapun ya, sesuai dengan objek yang akan kalian bikin ya. Kemudian sama dengan new ini nggak boleh diganti ya. New ini memang sudah ketentuan dari sintaknya. New scanner. Kemudian dalam kurung ada system.in. System.in karena kita membuat input di dalam Java. Itu ya.
Nah, ini jangan lupa sistem .in ya, jangan Kemudian di akhir jangan lupa juga ini titik koma biar enggak error. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Oke, saya lanjut ya kalau gitu. Nah, eh, ini ada contoh program. Kalau di program memang kita kalau nggak langsung melihat contoh program susah yang memahami ya, kadang awang-awang gitu ya. Jadi ini langsung kita masuk ke contoh program supaya kita juga nggak bingung kan. Public static void main string RGS ini. Ini namanya apa ini? Ayo di pertemuan yang kedua sudah kita bahas. Yang baris ini apa namanya? Main method. Oke, benar, main method ya. Kemudian string kata titik koma. Ayo, saya mau tanya ini variabelnya apa? String, Bu. String. Variabel lo ya. Ayo, variabel lo ya. Kata tuh, kata. 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 Oke, benar. Tipe datanya apa nih? String. Tipe datanya string. Betul sekali. Yang bawah ini integer nilai. Tipe datanya apa? Integer. Integer. Oke. Terus Ya, variabelnya Nilai. Nilai. Wah, malam-malam tapi tetap semangat ya. Permisi, Bu Pintar Ayu. sekali. Waduh, semangat. Nah, Permisi, Bu Ayu. sudah. Ya, berarti di pertemuan Semangat, 2 kalian sudah paham kan ya? Kita lanjut ya di baris yang selanjutnya Permisi, ini. Bu Ayu. Tahu nggak sih? Masih ingat nggak ini? Ada garis miring 2, terus ada tulisan membuat scanner baru. Ini namanya apa ya? Tuh, komen. Komentar. Komen, betul sekali. Kalau komen ini nanti kalau misalkan kita ngerunning program ikut di ini nggak eksekusi nggak? Tidak Tidak. eksekusi. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nggak ya? Oh, sudah paham. Kemudian yang ini, scanner isi sama dengan new scanner, di dalam kurung ada system.in. Ada yang mau menjelaskan nggak maksud dari baris program ini? Yes, Bu. Harsha, mau menjelaskan Harsha? Baris program ini apa maksudnya Harsha? Gimana Harsha? Ayo, baris program ini baru saya jelaskan loh ya, masih sama dengan yang di atas loh. Belum ada 5 menit. Permisi, Bu Ayu. Gimana? Permisi, Bu. Banyak teman-teman yang tidak bisa join, Bu. Itu menunggu kayak gitu. Kayak belum di ACC gitu. Oh, belum ya. Bentar ya. Baik, Bu. Oke, sambil menjawab, ayo. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Mungkin itu Oke, silakan. Siapa? Fitri. Fitri lagi ya? Silakan. Yang pintar Fitri aja ya ini. Ini, Bu, untuk menandakan kalau kita ada sistem inputnya. Sistem input. Ya, boleh-boleh. Ini ya, maksudnya kita mendeklarasikan ya di sebelah sini ya, Fitri ya. Mendeklarasikan objek baru ya. Betul enggak? Iya, betul ya. Objeknya yang mana, Fitri? Ini, apa, yang kata ini, Bu. Yang kata, yang mana? Ini yang kita bahas di baris ini loh. Baris scanner ini. Scanner isi Oke. sama dengan new scanner sistem in. Yang itu, Fitri. Yang mana ya objeknya? Objek baru yang kita buat.
itu agar kata isinya bisa keluar saat di bawah sistem auditable yang Eh, lebih next slide. Gimana? Ini suara kamu nggak begitu jelas loh, Adek. Itu mungkin supaya nama isinya dapat keluar di Gimana ya? Maaf ya. kata next slide itu. Hah? Bisa diulangi lagi nggak? Oke, ya, lihat. Itu mungkin supaya kata objeknya bisa keluar saat di